khusus untuk tugas-tugas UIB yang aku upload di channel YouTube aku emang semua tugas-tugas. Dan oh ya, sebelumnya aku mau kenalin diri aku sendiri. As always on my every video that I've post, nama aku Natasha Ang, bisa dipanggil Nata atau Caca, dan NPM aku tuh 1942038. Nah, sesuai dengan judulnya, hari ini aku bakal ngejelasin ke kalian gimana sih cara aku jawab soal UTS ADBI yang hari Senin kemarin tanggal 6 April kalau nggak salah. Dan aku gak bakal ngejelasinnya sih di Microsoft Excel aja supaya kalian jauh lebih gampang. Tenang aja, aku juga bakal tampilin soal-soalnya, dan totalnya tuh 5 soal. Jadi kalau misalnya ini kan aku mau klaim dulu, sebenarnya ini jawaban yang aku buat waktu ujian kemarin, jadi belum tentu benar dan tentu salah juga. Kalau misalnya kalian punya cara yang jauh lebih baik lagi, jangan sungkan untuk komen di bawah. Dan terima kasih banyak untuk support-supportnya. Dah. Ujian ADBI itu diposting lewat aplikasi Microsoft Teams oleh dosen-dosen kami. Ini merupakan salah satu aplikasi yang sering banget kami pakai sejak ujian online itu dimulai. Nah, kita buka Teams, terus kita buka matkul apa. Kemarin kan akuntansi biaya tuh, kita buka akuntansi biayanya. Kemarin dosen aku sih postingnya di sini. Dan muncul deh assignment-nya UTS akuntansi biaya. Kemarin due-nya itu 6 April. Terus kita lihat soalnya. Nah, ini merupakan salah satu instruction yang harus kami penuhi untuk menyelesaikan ujian ADBI ini. Jadi menyelesaikan ujian tertulis kemarin tuh belum harus upload, kami juga harus upload video di YouTube-nya yang aku lakuin sekarang. Nah, ini salah satu UTS ADBI-nya yang kemarin. Nah, ini UTS-nya. Kita zoom. Oke. Nah, ini soal nomor 1. Ya, tentang manufacturing financial statement dan poin itu 20%. Di sini dibilang kalau perusahaan sendiri merupakan perusahaan baru di bidang manufaktur. Terus mereka tuh menggunakan costing method untuk mengalokasikan biaya overhead mereka. Di sini mereka juga sudah menyediakan laporan keuangan di bulan Februari, data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan di bulan Februari 2019. Dan dari depreciation expense sampai BIP akhir. Nah, di sini kita diminta untuk menyelesaikan COGM-nya, COGS serta income statement-nya. Dan aku akan jelasin ke kalian melalui Microsoft Excel supaya kalian jauh lebih gampang juga untuk mengerti. Nah, yang pertama itu kita buat kepala dari laporannya, of course. Mini company, COGM statement, baru periodenya itu Februari 2019. Dan COGM itu kan sebenarnya BIP awal ditambah biaya produksi keseluruhan baru dikurang sama BIP akhir. Kemarin sih aku buatnya gini. Sebelumnya aku mengklaim bahwa yang aku kerjain di ujian kemarin belum tentu benar. Jadi aku mengerjakan sesuai dengan apa yang aku kerjain kemarin. Kalau misalnya kalian ngerasa yang aku kerjain salah, kalian bisa komen di bawah supaya aku juga tahu next time aku bisa ngerjain yang benar. Di ujian kemarin sih aku buatnya tuh yang pertama aku tambahin direct materialnya. Direct material di soal tuh sebesar 250.000. Dan jangan lupa untuk ganti accounting number formatnya itu ke dollar ya guys. Baru ditambah sama direct labor. Jadi di sini aku tuh menghitung ininya dulu, keseluruhan biaya produksinya. Ini sebesar 350.000. Kemudian aku tambahin sama manufacturing overhead. Ini sebesar 432.000. Kemudian ini totalnya. Totalnya aku tambah di sini aja kali ya. Biar nggak kecampur. Terus di sini kita tambahin sama beginning WIP-nya. Beginning WIP-nya itu sendiri sebenarnya sih 980. Kemudian ada ending WIP. Ending WIP jangan lupa kalau di sini kita kurang sebesar 420. Dan tinggal tambahin aja deh. Ditotalin semuanya. Nah, total COGM aku itu 1.292.000 dolar. Gini guys, nah kemana aku hitung COGM-nya itu kayak gini. Terus sekarang kita lanjut ke COGS-nya. Kita buat di bawahnya. Kita ganti jadi COGS. Nah, kita buat, nah kalau COGS ini, yang pertama itu kita masukin si COGM-nya. Kemudian kita masukin beginning finish goods-nya.
Di soal finish good-nya itu sebesar 350.000. Kemudian kita kurangin sama ending dari finish good sendiri. Sebesar 730. Nah, di sini kita baru dapat si COGS-nya, guys. COGS-nya sebesar aku lupa endingnya itu dikurang ya, guys. Jadi total itu $912.000 gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung income statement dari si mini company. Income statement itu sebenarnya jauh lebih simpel menurut aku. Cara ngitungnya tuh kayak gini. Aku buat di sebelah sini supaya lebih gampang ya untuk kalian lihat. Nah, ini kita ganti jadi income statement. Nah, pertama-tama kalau kita menghitung laba rugi kan kita harus menghitung dulu nih pendapatan kita dikurang COGS. Nanti kita dapat gross profit atau gross loss-nya, baru kita dikurangi sama operating expense yang ada, baru kita dapat net sales-nya. Maksudnya net profit atau net loss-nya. Di sini aku mau hitung dari sales, kita hitung sales revenue-nya. Kita hitung dari sales dikurangin sales return. Nah, di sini nominalnya itu 650.000 dikurangin sama 15.000. Nah, kalian tahu kan kalau sales itu kan mengurangi sales, makanya kita sini posisinya kurang. Jangan lupa untuk ganti accounting formatnya ke dolar ya, guys. Nah, kita dapat net sales-nya. Kita dapat net sales-nya, jadi totalnya itu $635.000. Kemudian kita di sini hitung COGS-nya. Sebenarnya nggak perlu hitung sih, karena kita udah dapatkan dari sini. Nah, COGS-nya kita ambil. Kok bisa jadi. Oke, nah sales dikurang COGS itu kita dapat gross profit atau gross loss. Tapi karena sini kita udah ketahuan kalau kita rugi karena biaya produksi kita tuh lebih tinggi, harga pokok penjualan kita tuh lebih tinggi daripada si pendapatan kita. Jadi kita dapatnya otomatis net loss. Total net loss kita sebesar 277.000. Seharusnya nggak boleh ini ya, nggak boleh minus. Oke, and then kita menghitung operating expense yang ada. Sebenarnya sih gitu. Jadi kita hitung aja yuk. Kita hitung operating expense yang ada, kita kasih jarak aja. Nah, operating expense yang ada di soal itu ada depreciation expense dari administrasi, kita singkat-singkat aja. Baru ada rent expense dari administrasi juga. Baru ada supplies expense. Kemudian ada sales expense, salaries expense. Jadi untuk bagian yang sales, kemudian ada utilities expense untuk bagian ADM, dan ada utilities expense di bagian sales. Kita masukin angka-angkanya. Angka-angka untuk depreciation expense di bagian admin itu 14.000. Terus yang ini 7.200, yang ini 8.900, yang ini 34.000, terus 19. Pokoknya yang ini sih sebenarnya ikutin yang di soal aja sih, tinggal kopas doang. Nah, setelah ini kita dapat total dari
expenses yang ada. Kita taruh di sini. Nah, baru hasilnya itu 14.700,934. Oke, ini 78.000. 58.000 dan 48.000. Ini 72.000 ya guys. Dan 89.000. 69, 34. Total itu 412.000. 412.000. Jadi kita dapat net loss-nya yang kita dapat dari si mini company itu 135.000 untuk periode Februari 2019 guys. Jadi gini yang kemarin aku kerjain. Sebenarnya nggak gini sih, kayaknya aku kemarin ngitungnya salah, makanya tadi aku sempat lama nyarinya. Aku salah ngitung di expense, yang aku dapat di sini malah 451.000. Tapi harusnya gini sih perhitungan yang benar. Aku bold jawaban-jawabannya supaya kalian gampang untuk melihat. Jadi secara keseluruhan jawaban yang aku dapat harusnya sih kayak gini. Untuk yang nomor 1. Oke, sekarang kita move on ke nomor 2. Ini nomor 1 ya. Ini nomor 2. Oke, di nomor 2 dibilang soalnya itu kayak gini. Ini poinnya 20% juga. Nah, di sini ABC-nya, mereka tuh pakai rumus ABC. Jadi yang pertama, ini kan perusahaan si Tamarindo ini produksi speakers tuh ada 2 model contohnya. Terus mereka tuh melewati 2 proses
produksi dari 2 departemen. Oke, jadi sesuai dengan data-data yang telah disediakan, kita tuh diminta untuk menghitung biaya produksi, biaya overhead per unitnya jika menggunakan plan wide rate base berdasarkan jam kerja. Nah, yang aku kerjain kemarin kayak gini sih guys. Jadi nomor 2 itu yang A ya. Ini yang normal aja. Yang nomor 2, terus yang ini nomor 2, yang A-nya aku lihat sih kemarin kayak gini. Pertama-tama kita menghitung plan wide rate-nya dulu. Cara ngitungnya itu 1320. Jadi kita cara ngitungnya itu overhead rate-nya. Overhead-nya terus kita bagi sama ini kan total dari overhead cost-nya itu kita bagi sama DLH-nya. Dari labor-nya. Jadi 440 jadi 140 tambah 300.000. Oke. Nah, 320 dibagi sama 440.000. Jadi jawabannya kita dapat $3. Oke, jadi dia itu $3 per jam kerja. Oke. Ya $3 per jam kerja. And then kita hitung direct biaya jam kerjanya per unit. Tapi kan ini 2 model, jadi kita hitung satu. Jadi di sini ada direct labor cost-nya per unit. Untuk model A, yaitu si $3-nya ini dikali 140.000. Kenapa dikali 140.000? Karena itu per unit. Tadi unitnya itu 140.000, baru dibagi 30. Nah, kenapa dia dibagi? Tadi kan aku bilang $3-nya dikali 140.000. 140.000 itu ini direct labor cost-nya, direct labor hour-nya yang dilakukan untuk model A. Kemudian dia unitnya itu ada 30.000. Dan model B juga kayak gitu. Nanti $3-nya kita kalikan 300, kita kalikan sama 300.000, kita bagi 300.000 juga. Gitu. Ini untuk model B-nya. Ini sama sih, $3 ini dikali 300.000 sama dibagi 300.000. Hasilnya $3. Jadi untuk biaya cost berdasarkan jam kerja $14, sedangkan model B itu $3. Ini, jadi kita udah dapat nih jawaban untuk yang A. Terus sekarang tinggal cari jawaban yang B. Di B kita diminta untuk menghitung biaya overhead per unitnya untuk masing-masing produk berdasarkan ABC. Nah, di sini ngitung itu kita harus menghitung rate-nya dulu. Kita harus ngitung dulu semua rate-nya berdasarkan aktivitas. Jadi aktivitasnya itu kan tadi ada berapa ya? Ada 4. Aktivitinya itu ada 4. Ini ada drivernya. Oke, aktivitinya itu ada setup, inspection, machining, dan maintenance. Nah, untuk setup dia itu drivernya itu production run. Baru inspection itu inspection hour. Yang ini machine hour. Yang terakhir adalah maintenance hour. Nah, activity rate-nya itu cara ngitungnya gimana sih? Nah, di soalnya kita lihat dulu. Oke, untuk setup yang pertama, overhead cost setup itu 360. Baru tadi kan setup drivernya itu kan production runs. Tinggal tambahin aja 40 tambah 60 jadi 100, jadi 360 dibagi 100 gitu. Itu rate-nya. Kita langsung praktek aja ya. Jadi 360 dibagi sama 100. Jadi 3.600 peran. Gitu. Sama aja sih, yang lain juga kayak gitu. Ini 280 dibagi 2000. Yang ini 320
dibagi 220 dan seterusnya. Nah, ini merupakan rate mereka. Ini yang untuk run, ini untuk per hour. Oke. Nah, kita tinggal ngitung deh overhead assignment-nya berdasarkan rate yang kita dapat di awal. Nah, cara ngitungnya tuh setup. Yang pertama tuh setup. Terus kita bagi ke model A sama model B. Oke. Begini biar gampang. Oke, yang pertama setup itu tadi kan apa sih namanya? Rate-nya tadi 3.600. 3.600 dikali 40. Nah, kenapa dikali 40? Yang ini tuh untuk model A. Tadi kan gini ceritanya, waktu kita hitung rate-nya yang ini, kita bagikan 100 kan? Ya kan? Nah, coba lihat di soal. 100 itu kita dapat dari mana? Dari 40 tambah 60. Jadi sekarang kita mau hitung biaya cost-nya per modal. Jadi makanya tadi kita hitung, tadi kita dapat tuh rate-nya 3.600, kita kali 40 untuk model A, kita kali 60 untuk model B gitu. Seterusnya sampai selesai. Itu untuk setiap activity kita bakal ngitungnya caranya sama. Oke? Dan sampai sini udah ngerti ya, guys? Di sini apa 144.000. And then kita tulis caranya di sebelah sini sih, 3.600 dikali sama 40. Supaya kalian nanti ngerti caranya dapat gimana. Yang ini juga sama, yang ini tinggal dikaliin 60. Ganti angkanya. Oke. 3.600 dikali 60. Oke, sampai sini paham ya harusnya. And then sini aku ngerjain inspection lagi. Seperti aku bilang di awal, kita bakal ngelakuin hal yang sama ke semua activity sampai selesai, sampai kita dapat totalnya nanti. Di sini kita tadi dapat rate-nya, inspection rate-nya tuh oke, ketinggian guys. Inspection kita dapat tadi 140. Nanti kita cari 140 dikali 140, tengok soal lagi 140, inspection tadi kan misalnya 100 sama sekali 800 sama 1200. Oke. Kali 100. Yang ini bakal sama di bawahnya. Ini untuk model A 800, model B-nya 1200. Oke, sampai sini paham ya? Saya lihat 140 dikali 800. Oke, and then sampai ini kita ngerjain machining lagi. Tadi itu $1,45. Kita kalikan sama 20.000. $1,45 kita kali 20.000. Yang di bawah kita kali 200.000 yang untuk model B-nya. Selanjutnya yang terakhir ini adalah maintenance. Ini tadi rate-nya 3,6. $3,6 ini kita kali sama 10.000. Baru 3,6-nya kita kali lagi sama 90.000. Untuk model B. Yang ini hasilnya 36.000. Yang ini hasilnya 324. Tinggal total. Nah, ini tuh total dari OH-nya. Terus kita bagiin sama unit produksinya untuk dapat biayanya per unit.
Oke, jadi ini kita tulis dulu. Sorry. Unit produksi untuk model A itu tadi ada 30.000. Untuk model B itu ada 300.000. Oke, jadi ini dibagi ini.